zakati fahuwa min akbaril kabair. Dan adapun mencegah mengeluarkan zakat, tidak mau berzakat, fahuwa min akbaril kabair, maka ia adalah termasuk daripada paling besar di antara dosa-dosa besar. Wa qad waradat fihi, dan sungguh telah datang riwayat padanya, yakni berkenaan dengan enggan mengeluarkan zakat, telah datang riwayat anillahi wa rasulihi, dari Allah dan dari Rasulnya, tashdidatun hailah, yaitu telah datang riwayat yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang hebat, wa tahdidatun azimah, dan ancaman-ancaman yang besar. Banyak riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ancaman yang hebat dan yang besar itu bagi orang yang tidak mau berzakat, dari Allah dan dari Rasul. Maksudnya di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, lengkap. Wa yukhsha ala mani'iz zakah min su'il khatimah, dan dikhawatirkan atas orang yang enggan berzakat daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ada orang berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berdoa minta diwafatkan husnul khatimah, berdoa minta agar dilindungi, dihindarkan dari su'ul khatimah, tapi tidak mau berzakat. Bohong. Doanya itu didustakan oleh perbuatannya, sehingga tidak ada gunanya. Berdoa supaya husnul khatimah, duit saling banyakkan, kada mau berzakat, maka doanya itu didustakan oleh perbuatannya sendiri, nggak kabul-kabul. Yang ada nanti meninggal, na'udzubillah, dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tamna'u mitatas su'. Bersedekah, baik itu yang sunnah apalagi yang wajib, itu dapat mencegah daripada mitatas su', buruknya kematian atau kematian yang buruk, su'ul khatimah. Jadi kalau bersedekah, dia akan meninggal husnul khatimah. Mafhum mukhalafah, balikannya adalah jika tidak bersedekah apalagi mengeluarkan zakat yang wajib, adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Jadi kata beliau, wa yukhsha ala mani'iz zakati min su'il khatimah, dikhawatirkan atas orang yang enggan berzakat daripada mati dalam keadaan buruk, daripada buruknya kematian, kesudahan hidup. Wal khuruji minad dunya ala ghairi millatil Islam. Ini lebih parah lagi, lebih dikhawatirkan lagi, lebih ditakutkan lagi. Apa? Keluar daripada dunia ala ghairi millatil Islam, atas selain daripada beragama Islam. Jaka bahasa Banjarnya, kasarnya mati kafir. Mati kafir orang Banjar Bahari. Kenapa? Karena dia tidak mau berzakat, khawatir nanti meninggalnya dalam keadaan tidak beragama Islam. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takut kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kalian itu meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim, memeluk agama Islam. Tetapi gara-gara dia tidak mau berzakat,
Karena orang yang tidak menunaikan zakat itu pertama dulu kufur terhadap nikmat Allah. Kufur nikmat pertama. Karena sudah keseringan kufur nikmat, akhirnya nanti bisa kufur kepada Allah pas mati dalam keadaan tidak memeluk Islam, wal iyadzubillah. Ini urusan akidah, urusan keyakinan hati. Bisa jadi secara zahir dia muslim, kita yang tidak tahu keadaan hati dan batinnya ya prasangka baik dia muslim, tapi bisa jadi di hadapan Allah orang ini sudah kafir karena hatinya, akidahnya yang rusak akibat tidak berzakat. Bahaya sekali akibat orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yu'aqabu qabla al-mauti kama waqa'a dzalika liqaruna min bani Israil hina mana'az zakah. Dan terkadang orang yang enggan mengeluarkan zakat itu diazab qablal maut, sebelum mati. Kama waqa'a dzalika, sebagaimana yang terjadi demikian itu, yakni diazab sebelum mati, terjadi li Qarun, kepada Qarun, min Bani Israel, daripada umat Bani Israel. Hina mana'az zakah, ketika ia menahan diri untuk mengeluarkan zakat, enggan berzakat. Qarun tadinya orang baik, rajin beribadah. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan harta yang melimpah ruah, maka ia kufur terhadap nikmat. Pertama dulu kufur terhadap nikmat, ingkar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dia nggak mau mengakui itu, sehingga tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Justru kalau diajak untuk bersyukur kepada Allah, dia malah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya mendapatkan harta itu karena ilmu yang saya miliki. Nah, sombong sudah mulai seperti itu. Hati-hati, mulai kufur terhadap nikmat Allah, akhirnya dia pun kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun yang ada pada kalian daripada nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dia sombong, kufur terhadap nikmat, lalu kemudian kufur kepada Allah, sebelum dia mati Allah azab, Allah hukum terlebih dahulu di dunia. Ini baru hukuman dunia. Hukuman akhirat beda lagi. Apa? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami tenggelamkan dia, si Qarun, dan tempat tinggalnya, rumahnya. Kemana? Al-arda, ke dalam tanah. Qarun, rumah dan seluruh isi harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam tanah. Qarun itu sangat kaya luar biasa, sampai pintu rumahnya itu terbuat daripada lapisan tembaga dan bercampur dengan emas. Kuncinya itu dibawa oleh beberapa orang dan terbuat dari campuran tembaga, perak dan emas. Hartanya tidak bisa digambarkan bagaimana banyaknya, kaya betul. Ujung-ujungnya apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami tenggelamkan ia dan tempat tinggalnya ke dalam tanah. Oleh karenanya, jika ada seseorang menemukan barang temuan di dalam tanah, disebut dengan harta karun.
Padahal Qarunnya di Mesir sana. Lalu ada menabuk tanah, dapat gelang jam harta karun. Padahal gelang jam orang tergugur, terpatak di tanah. Harta karunnya tuh mati sudah. Di Mesir sana di zaman Nabi Musa. Naudzubillah. Ini kenapa Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, padahal banyak kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala perbuat bagi orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Malah yang diceritakan di dalam Al-Quran kisah Qarun. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah si Qarun ini. Nah, ya Allah Ta'ala, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh dulu di zaman Nabi Musa ada orang sugih, hartanya banyak, kekayaannya luar biasa, tidak ada banding. Akhirnya apa? Aku tenggelamkan dia dan seluruh harta kekayaannya ke dalam tanah. Jadikan pelajaran, kata Allah. Jangan sampai kalian, wahai sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalami hal yang sama, mengalami nasib yang buruk seperti mereka. Wal'iyadu billah. Waqad warada, dan sungguh telah datang riwayat, annal malal ladzi la yuzakka, bahwasanya harta yang tidak dizakatkan itu yatamatsalu, akan menjelma, berubah wujud, li sahibihi, bagi pemiliknya, fi mauqifil qiyamah, di tempat hari kiamat nanti, berubah menjadi apa? Hayyatan azimatan, ular yang besar. Ular apa? Piton enggak sambatannya? Ular piton. Tahu ular piton? Kalau kada tahu ya sawa. Itu pitonnya sawa itu. Tapi piton di hari kiamat, sawa di hari kiamat lebih dahsyat daripada sawa yang ada di dunia ini. Akan menjelma, berubah wujud menjadi hayyatan azimatan, ular yang sangat besar. Fayutawwaqu biha unuquh, maka dililitkanlah dengan ular besar itu lehernya, batang lehernya dililit oleh piton atau ular sawa besar itu. Karena apa? Harta yang dimilikinya tadi tidak dikeluarkan zakatnya. Berarti harta ini berbahaya juga. Jangan bangga jadi orang kaya. Hati-hati. Itu duit yang di dalam berangkas itu jangan-jangan ular itu. Iya. Hati-hati. Rekening yang pian lihat sekian M atau sekian triliun itu jangan-jangan jadi ular nanti itu, yang akan melilit batang tubuhmu hingga lehermu. Jadi amun bulik kena ke rumah itihi duit itu bujur-bujur, ini ular ke duit. Kalau pian keluarkan zakatnya, insya Allah itu duit yang berkah. Tapi kalau kada pian keluarkan zakatnya, itu kena jadi ular tuh kena tuh. Bujure kertas bentuknya saat ini, tapi kena pacangan jadi ular di hari kiamat. Yang dililitnya siapa? Pian seorang nang dililitnya, pawangnya seorang nang dililitnya. Melihat orang, ada orang main akrobat ular, haro pian dipatuknya jer. Pian bang, bisi duit banyak lah, alhamdulillah, dizakatilah, belum lagi. Nah, pian kena nang kayaknya juga dipatuk ular, nang kayak pawang tuh kena. Napa duit pian tuh? Ujar siapa? Ujar Allah Ta'ala. Kada tanggung-tanggung lagi. Kenapa? Di dalam Al-Quran qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak mereka akan dililitkan terhadap harta
yang mereka bakhil, pelit dengannya, kikir, engken. Orang nang kada berzakat itu karena ada penyakit engken di hati, takutan kalau pindah berkurang hartanya, kada percaya lawan Nabi. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad." Tidaklah berkurang harta daripada sedekah. Artinya kalau disedekahkan kada berkurang, tapi bertambah dan bertambah. Percaya enggak? Kamu lebih percaya dengan syaitan yang mewaswaskan kefakiran di balik bersedekah. Wasyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kefakiran fis sadaqat, di dalam sedekah. Ikam jangan bersedekah lah, duit ikam masih sedikit lagi, hanya 500 juta, dikit benar lagi, setengah M aja itu, belum se-M lagi, jangan bersedekah dulu. Kena aja, amun sudah se-M hanya bersedekah. Duit sedikit aja kada bersedekah, wian sayang bener, apalagi banyak. Bah, parah ya, banyu seember aja kada kau mangkat, apalagi sedrum. Jangan mimpi, justru kalau bersedekah dari sedikit ini, amun sudah banyak, sedikit aja kada mau bersedekah, sayang bener, apalagi banyak. Jadi ular tuh kena tuh, dililitnya kena. Dililitnya kena. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dililit mereka itu, di leher mereka akan harta yang mereka dulu kikirkan, bakhil, pelit, tidak mau dikeluarkan zakatnya waktu di dunia. Kapan itu berlaku dililitkan? Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Gara-gara di dunia tidak mau mengeluarkan hartanya. Itulah si bakhil. Itulah episode terakhir kehidupan orang yang pelit. Ayo, masuk dalam orang yang pelit atau orang yang rajin berzakat? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu wa rahimahu rahmatal abrar. Fudail bin Iyad itu, idza ra'a bakhilan yatasaddaq. Idza ra'a bakhilan yamrad wa yatasaddaq, qala Allahumma zid lahu fi mardih. Fudail bin Iyad apabila melihat orang pelit sedang sakit, karena sakit lalu mau bersedekah, waktu sehat karena maunya bersedekah, ditagur lawan Allah, diberi penyakit lalu mau bersedekah. Itu napa doanya, doa Fudail bin Iyad didoakan supaya sembuh? Kada. Apa jadi sidin, ya Allah tambahiakan lagi penyakit orang itu, jangan sembuhkan. Loh, kenapa? Karena dengan sakit itu dia jadi orang baik. Iya, manfaat baginya, manfaat bagi fuqara dan masakin, bagi orang-orang miskin juga. Kenapa? Manfaat baginya, sedekahnya itu menghapus dosanya. Manfaat bagi orang fakir dan miskin, mereka yang kelaparan jadi kenyang. Amun disembuhkan, pacangan pelit pulang kena. Jadi mudah-mudahan awet penyakitnya. Itu doa Fudail bin Iyad. Karena apa? Kebaikan bagi dirinya dan kebaikan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya kayak itu rajin, ada kalanya orang tuh doakan kayak itu. Tiwas, amunnya sehat pelit, amunnya garing hanya mau bersedekah. Baik garing aja sekali, nyaman bersedekah. Kebaikan bagi dirinya itu, supaya duitnya tadi kerja jadi ular. Iya, hati-hati. Makanya pian kata Al Habib Abdullah Al Haddad, amun melihat orang sugih jangan iri, justru dikasihani. Kata Al Habib Abdullah Al Haddad, kalau ada orang sugih berduit banyak jangan iri, tapi kasihani, kata beliau. Kenapa? Karena dia sedang diuji sama Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu sangat takut sekali. Beliau takut, liyabluwani rabbi
Ashkuru am akfur, saya ini sedang diuji sama Allah, bersyukur apa kufur saya ini. Nabi itu ketakutan, apalagi kamu yang bukan nabi. Jangankan nabi, wali aja bukan. Jangankan wali, soleh aja masih dipertanyakan kayak kita ini. Jadi kalau ada orang sugih, kasihani, jangan diiri, karena dia sedang diuji sama Allah. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah, nggak ada lagi yang fakir, nggak ada lagi yang miskin, nggak ada lagi yang minta-minta, nggak ada lagi masjid yang kada tuntung berataan, kada ada lagi pondok yang kada tuntung berataan. Muninya jadi orang sugih yang bersyukur, alhamdulillah. Iya. Kada ada lagi masyarakat yang terzalimi, amuninya bujur-bujur bersyukur dengan harta kekayaannya itu. Nang dikhawatirkan di saat diuji dengan harta, justru malah akfur, saya jadi kufur katanya. Yakfur, jadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah, gak mau bersyukur. Ini jadi gak usah iri sama orang kaya, justru kasihani karena dia sedang diuji. Kalau kamu iri dengan orang kaya, berarti kamu pengen kaya kayak seperti dia, berarti kamu pengen diuji juga sama Allah gitu. Kuat kamu menghadapi ujian Allah. Hati-hati. Sama juga dengan orang yang mendapatkan jah. Apa itu jah? Pangkat, kedudukan. Jangan diiri. Dia sedang diuji sama Allah dengan jabatannya, dengan kepemimpinannya. Apakah dia amanat ataukah khianat? Nah, kamu iri, pengen jadi kayak dia. Ya sudah, berarti kamu juga pengen diuji sama Allah. Sanggup? Nah, jadi gitu caranya, supaya kita nggak hasut sama orang. Ya, kalau orang nyaman hidupnya, kaya hidupnya, kasihani, bukan malah diiri, bukan malah didengki, kasihani. Doakan, mudah-mudahan dia jadi orang kaya yang bersyukur. Begitu. Doakan, mudah-mudahan dia jadi pejabat atau pemimpin yang adil. Begitu. Dikasihani, kasihan. Karena orang itu pada hakikatnya sedang diuji. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayukwa biha jabinuh wa janbuh wa dhahruh kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Al hadits bitulihi. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin, tidak ada orang yang memiliki emas, wala fiddatin, dan tidak pula memiliki perak, la yuaddi minha haqqaha, di mana ia tidak melaksanakan daripada emas perak miliknya tadi, tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan olehnya haqqaha, akan haknya. Maksudnya nggak mau dikeluarkan zakatnya, illa, kecuali idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti tiba hari kiamat, suffihat lahu safaihu, maka akan dilempengkan baginya safaihu, lempengan-lempengan besi, fa uhmiya 'alaiha, lalu dipanaskan atas lempengan-lempengan besi itu, fi nari jahannam, di neraka jahannam, sampai pijar. Lempengan-lempengan besi tadi dipanaskan di neraka jahannam sampai pijar, merah warnanya. Fayukwa biha, maka disetrikalah dengan besi panas tersebut, jabinuhu, pelipis wajahnya, mulai sisi pelipis wajah sampai mana, wajanbuhu, dan sisi tubuh lambung perutnya, wadhahruhu, dan apa lagi, dan punggung tulang belakangnya. Digosok set, mulai samping kena pelipis wajahnya sampai ke lambung perutnya, sampai kemudian belakangnya disetrika
bukan dengan setrika dunia, setrika neraka di hari kiamat nanti. Dapat bayangkan bagaimana panasnya. Naudzubillah. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali barudat dingin, sohaif tadi, lempengan besi tadi, kullama barudat, setiap kali dia mendingin, u'idat, maka dikembalikan lagi, artinya menjadi panas, lahu, untuknya, untuk si orang pelit yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kemudian dizakatkan. Kapan itu terjadi? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di hari yang ukuran seharinya itu adalah seperti 50.000 tahun. Jadi sehari di hari kiamat seperti 50.000 tahun. Jadi nang pelit tadi akan dihukum di hari kiamat lantaran tidak mau berzakat, disetrika tubuhnya mulai dari sisi tubuh pelipis ke mukanya sampai kemudian lambung perutnya sampai belakangnya. Ya 2-3 hari kan, 2-3 hari, seharinya 50.000 tahun. 2-3 hari, 2 hari aja sudah berapa? 100.000 tahun. Dari zaman Rasulullah sampai saat ini aja baru 1444 tahun. Lawas benar sudah. Itu kalau dihitung lawan hari kiamat hanya berapa jam aja itu. Dihitung dengan hari di hari kiamat hanya berapa jam aja itu. Ini seharian 50.000 tahun dalam neraka. Kadosa kayak itu. Iya. Ada orang menabuk sumur musim panas. Kadosa seharian, sejam kan dalam sumur itu mandi paluh sudah. Iya. Namun dilawasakan bisa siup. Namun dibiarkan bisa selalu dikubur dalam sumur. Meninggal, iya. Panasnya panas humap itu, bukan panas api. Ini panas api neraka, panas besi pijar, besi yang dipanaskan sampai memerah, memijar, disetrikakan ke tubuhnya. Wal'iyadzu billah. Al haditsu bitulihi, ini hadis dengan panjangnya. Artinya riwayat hadis ini panjang sebenarnya, tapi diambil yang ringkasnya saja. Kalau disebutkan riwayatnya kata beliau masih panjang, tapi ini adalah kesimpulan dari hadis yang panjang tadi. Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Wa fihi anna sahibal masyiyati allati la yukhriju zakataha ta'tihi yaumal qiyamati awfara ma kanat. Subhanallah. Wa fihi, dan di dalamnya juga, di dalam hadis yang panjang ini saya ringkas saja kata beliau, ada juga di situ disebutkan anna sahibal masyiyah, bahwasanya pemilik binatang ternak, nang beinguan kambing, yang beinguan sapi, yang beinguan mun unta kada dagang di sini. Kambing lawan sapi khususnya. Allati, yang la yukhriju zakataha, tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat masyiyah jadi binatang ternak yang wajib dizakati, kada dikeluarkannya zakatnya. Ta'tihi yaumal qiyamah, itu binatang ternak yang dipiaranya kelak datang di hari kiamat, aufara, lebih banyak, makanat, daripada semula, daripada sebelumnya waktu di dunia. Aku beisi sapi berapa ekong, mentangah 200 ekong ada sudah. Keluarkan tuh zakatnya. Sudah dibahas kan kemarin zakat sapi. Amun 30 ekong, seekong dikeluarkan. Sapi yang berumur setahun. Amun 40 ekong, seekong dikeluarkan. Sapi yang berumur 2 tahun.
Amun 60 ekong berarti 2 ekong sapi yang berumur setahun tadi dikeluarkan. Ya. Amun 70 ekong berarti sapi yang berumur setahun seekong, karena ada 30 di situ. Kemudian sisa yang 40-nya itu sapi yang berumur 2 tahun seekong. Sudah dijelaskan kemarin, setiap 40 seekong yang berumur 2 tahun, setiap 30 seekong yang berumur 1 tahun. Berapa? 150 ekong jar bisi sapi. Dizakatilah. Kada tahu aku. Yang penting banyak aku bisa bisi sapi. Berzakat kada? Nah, kada tahu ya, kada paham aku. Biar rendah, yang penting aku banyak bisi sapi. Wah. Itu nanti sapinya akan datang di hari kiamat lebih banyak daripada itu. Oh, alhamdulillah. Tunggu dulu, ada lanjutannya. Emang kenapa? Ente punya sapi di dunia 150, nanti di hari kiamat kalau kada dikeluarkan zakatnya jadi 300. Mau? Oh, mun kayak itu kok udah sampai zakat bebanyak di hari kiamat. Tunggu dulu, tapi apa? Lebih banyak daripada sebelumnya waktu di dunia. Tapi apa yang dilakukan oleh sapi-sapi itu? Fatata'uhu bi akhfafiha wa adhlafiha. Maka binatang-binatang ternak itu akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya dan dengan telapak-telapak kakinya. Wa ta'adduhu, dan menggigitinya bi afwahiha, dengan mulut-mulutnya, gigi-giginya. Wa tantahuhu bi quruniha, dan menanduk-nanduknya dengan tanduk-tanduknya. Menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Na'udzubillah. Jadi bagi yang tidak mengeluarkan zakat kambing, zakat sapi, insyaallah di hari kiamat banyak kambing non sapinya tadi. Tapi anak menjual kemana? Gak ada yang membeli. Nah terus buat apa? Diperbanyak sama Allah. Buat nginjak-injak ente, buat menanduk ente, buat menggigit kamu. Bah, kada kaawakan pian. 40 ekong sapi kada dikeluarkan zakatnya bisa jadi 80. Beujung kisan mencelakai pian. Bukan kisan menguntungkan pian. Ditandukinya, dijajakinya, jar orang banyak dilincainya. Nauzubillah min dzalik. Itu Nabi yang ngasih tahu kepada kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang berkah, yaitu kita salurkan zakatnya kepada fuqara dan masakin. Insyaallah kita perhatian kepada orang-orang yang lemah, kepada kaum duafa, agar harta kita menjadi juru penyelamat, bukan malah akan menjadi penyiksa bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa min adabil muzakki allati tata'akkadu alaih an yakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakah, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah di pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang adabul muzakki, adab-adab orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang berzakat. Insyaallah kita bahas di pelajaran yang akan datang, mungkin setelah bulan Ramadan. Jadi malam ini untuk sementara menjelang bulan suci Ramadan, kita penutupan majelis taklim dulu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan jasad kita, dapat kembali bertemu di bulan selanjutnya, yakni insyaallah antara bulan Syawal, ya, di sekitar bulan Syawal nanti setelah bulan Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab yang telah lewat dan di bulan Sya'ban ini, serta menyampaikan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, menjauhkan kita daripada segala dosa-dosa dan maksiat, serta memberikan taufik kepada kita untuk dapat memakmurkannya dengan berpuasa, dengan ibadah-ibadah yang fardu dan sunnah, baca Al-Quran, tarawih dan yang lainnya. Amin Allahumma amin.
ulun ucapkan mohon ampun maaf kalau ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan selama berkhidmat membacakan kitab di masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah. Ulun minta ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian seberataan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan niatkan dari dalam hati kita dari sejak nanti keluar dari majelis, dari masjid, agar nanti jika majelis dibuka lagi di masjid kita ini, kita akan berhadir. Sehingga walaupun kita misalkan tidak bisa berhadir karena mungkin habis umur misalnya, maka niat kita tadi sudah sampai sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.